Selamat datang kembali bersama saya kembali di Bang Baru kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Oke, kita akan kembali lagi membahas tentang pemain timnas Indonesia, juga tentang timnas Indonesia. Oke, kali ini saya akan membahas tentang juga ada pengambilan sumpah tentang ada Emil Audiro serta juga Joy Pelupesi dan juga Dion James di sini ya. Di sini. Nah, kita akan tanggal 6 dan hari ini juga sudah terbang untuk tim dari PSSI atau tim dari PSSI sudah berangkat ke Italia ya. Sudah berangkat ke Italia untuk mempersiapkan tentunya untuk pengambilan sumpah mereka bertiga, dan pengambilan sumpah akan dilaksanakan di Italia. Ya, akan dilaksanakan di Italia, di Roma tentunya di situ ya. Dan ini di Roma, dan juga ini juga sudah kita bisa bernafas untuk lega ya, karena memang sudah ada putusan dari MPR RI ya, sudah sah jadi warga negara Indonesia, tinggal pengambilan sumpah kali ini. Dan ini juga nanti juga untuk Pelupesi dan juga James ini juga nanti juga akan menyusul. Dan nanti ini kalau memang main ini memang mereka memang berbeda ya, mereka ini memang berbeda negara. Untuk tiga pemain ini berbeda negara ya. Di sini di mana juga Emil Audiro juga di sini ada di Palermo Italia, serta Joy Pelupesi ini juga bersama di Salford Wednesday di Belgia tentunya, dan Dan James ini di Go Ahead berada di Belanda tentunya. Dan jadi ini memang di tiga negara berbeda, tapi di sini untuk PSSI memutuskan di Italia, agar ini memang kalau di Italia ini untuk dari Emil juga ini memang dia di Italia sendiri jaraknya, dan juga ini tidak begitu jauh, paling beberapa jam sudah sampai, sekitaran 2 jaman atau 3 jam ini juga sudah sampai di Italia. Nah, perkiraan itu dan perkiraan itu ya yang diperkirakan oleh PSSI, dan inilah keputusan PSSI. Dan nanti akan diambil sumpah pada tanggal 10 dan disumpah pada tanggal 10, dan itu nanti akan langsung menjadi warga negara Indonesia. Dan hari itu juga akan langsung didaftarkan. Nah, karena mungkin juga kalau ada pendaftaran ada keterlambatan mungkin juga tidak apa-apa, biasanya itu memang juga ada mundur 1 atau 2 hari, jadi ini tidak masalah untuk pengambilan sumpah di hari Sabtu ini, karena memang di hari tanggal 10 Senin kalau tidak salah Senin, karena memang hari Sabtu dan juga Minggu ini masih ada pertandingan itu, maupun Emil Audiro ya, juga ada Dean James dan juga Joy Pelupesi ini juga masih ada pertandingan. Jadi memang terpaksa memang harus diadakan untuk hari Senin tentunya untuk pengambilan sumpah, tapi ini tetap bisa terkejar lah untuk pengambilan sumpah di PSSI untuk ketiga pemain naturalisasi ini. Dan juga kita akan nanti juga akan membahas tentang juga pemain kita seperti Kevin Dix yang cedera, bagaimana keadaan Kevin Dix yang cedera ini ya, seperti itu. Dan ya untuk tepatnya nanti kita juga akan lihat perkembangan dari Kevin Dix tentunya, yang memang kadang-kadang memang ini juga tumpuan dari lini tengah, juga dari lini tengah Indonesia juga sangat berpengaruh sekali. Kita mengandalkan kecepatannya juga, counter attack-nya juga, counternya juga, kita mengandalkan defendernya juga memang lumayan juga cukup bagus untuk Kevin Dix sendiri. Dan ini juga untuk Kevin Dix sendiri ini sudah sudah mendapatkan informasi tentunya ya. Untuk Kevin Dix ini juga untuk Kevin Dix sendiri ini informasi yang saya dapat itu tidak masalah, dan ya hanya mengalami cedera ringan, tidak cedera parah, intinya tidak begitu parah. Dan kemungkinan besar ini juga masih bisa untuk membela timnas Indonesia ya, karena ini ya juga kemarin memang pada waktu itu juga pernah menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Jepang juga
untuk Kevin Dix sendiri saat lawan Jepang kemarin itu Mitoma ya, Mitoma dari pemain dari Jepang sendiri itu dikolongin habis-habisan, tidak bisa berkutik. Nah ini dia untuk Kevin Dix juga cukup bagus. Dan untuk kesehatannya sendiri ini Kevin Dix ini sendiri nanti ini untuk besok Sabtu ya, besok Sabtu ini ia akan kembali cek, nah, ia akan kembali cek untuk dicek bagaimana keadaannya ya, nanti akan di-scan. Nah untuk hari Sabtu ini nanti akan di-scan, kemungkinan ini hari Minggu ini sudah ada info validnya tentang keadaan Kevin Dix. Untuk Minggu sudah mendapatkan info validnya keadaan Kevin Dix, karena memang hari Sabtu sudah melakukan scan untuk kakinya, bagaimana untuk kesehatannya, bagaimana kondisi kakinya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, untuk agar nanti juga kita doa saja ya untuk Kevin Dix ini agar cepat sembuh agar dari cederanya, dan ia juga mengkonfirmasi untuk Kevin Dix sendiri, mengkonfirmasi pada ia juga tidak apa-apa, tidak masalah, masih tidak begitu parah. Untuk Kevin Dix sendiri juga merasakan hal itu, dan jadi kemungkinan besar nanti setelah hari Sabtu kan sudah ada pengumuman tentang keadaan kakinya. Jadi untuk hari Minggu ini nanti bisa ditentukan oleh Patrick Kluivert, ataupun Sabtu ini juga sudah setelah check up, setelah scan ini juga untuk Patrick Kluivert sendiri sudah bisa konfirmasi bisa membela timnas atau tidak, seperti itu. Nah kalau memang tidak bisa membela timnas Indonesia, tentunya di sini nanti juga akan dicarikan pengganti dari Kevin Dix, ataupun nanti akan didaftarkan dan dibawa, tapi pada saat jika memang belum memungkinkan, pada saat lawan Australia tidak dimainkan ataupun bermain untuk setengah pertandingan kah atau ataupun juga nanti bisa absen dulu untuk melawan Australia, dan nanti saat lawan Bahrain ini baru diturunkan. Ini kita tidak tahu skemanya nanti seperti apa. Ini kita nanti pasrahkan saja kepada Patrick Kluivert sebagai kepala dan juga Dani Lanzat. Oke. Dan nanti kita juga akan bahas tentang pertandingan ataupun skema dari pertandingan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert ini seperti apa, dengan gabungan seperti akan menggunakan formasi apa, akan menggunakan gaya seperti apakah timnas Indonesia nanti akan menggunakan gaya yang seperti kita ketahui, yaitu adalah cara bermain seperti total football. Apakah ini akan nanti digabungkan total football dan juga gaya permainan dari Dani Lanzat dan juga Alex Pastor, ini juga akan digabungkan, disinkronkan, dan nanti seperti apa nanti kita akan bahas tentang itu. Nah yang cocok untuk timnas Indonesia seperti apa nanti akan sebelum pertandingan, sekiranya 1 minggu sebelum pertandingan atau kurang 5 harian atau kalau memang kita akan bahas. Kalau nanti ini pemain-pemain sudah diumumkan, nanti kita akan bahas total tentang dari posisi, jadi ini dari segi analistik, dari segi analis ya tentunya. Nah seperti itu, dan gaya, dan kita akan mengadopsi juga dalam hal yang dimainkan sebelumnya oleh Patrick Kluivert di timnya atau seperti apa nanti ya, karena memang ini ada sangat menarik untuk pembahasan tentang Patrick Kluivert dan ini dari Lanzat ataupun Pastor. Nah jadi seperti itu ya, kita akan nanti bahas secara detailnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan kita nantikan untuk besok ya, kita seperti apa permainannya tentunya. Ini sangat-sangat kita nantikan, dan saya sendiri sangat-sangat tidak sabar untuk melihat gaya permainannya. Saya sangat penasaran untuk gaya permainan, dan saya juga tidak sabar ingin menganalisis gaya permainannya oleh Patrick Kluivert setelah cara bermainnya seperti apa di pertandingan pertama timnas Indonesia. Oke, salam sepak bola.